Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Suryanto from Toily. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia agar ibadahnya lebih mantap lagi. Di perjumpaan kali ini kami akan membahas tentang cuci filter intake air kompresor ya. Nah, ini dia bentuknya di bawah sini ya, di bagian sini. Biasanya itu kalau lama Anda dicuci itu ada arang-arangnya sedikit ya. Bisa mengakibatkan buntu. Nah, kalau buntu ya kompresornya kotor ya, bisa panas. Tapi di sini di mesin kompresor ini ada solenoid sih yang selalu ngedrain ya, bisa membersihkan. Nah, ini tipenya ya untuk merek NK ya. Itu tipenya nomor 43.2.2.010111 ya. Nah, pokoknya bisa di screenshot lah. Nah, itu 9 kW. Nah, ini saya siapkan kuncinya ya. Jadi kuncinya itu kunci 19 sama kunci 14 itu untuk penahan ya. Di tutorial ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya, cuma kalau seumpama pemasangannya itu salah, biasanya itu bocor. Dan di bagian sini tuh ada sebuah kayak air oli-oli itu, pokoknya bisa bikin kotor lah. Terus kalau seumpama salah pemasangan itu juga bautnya ini bisa dol, karena kan orangnya mikir toh, wah ini kok masih bocor, diikat terus akhirnya dol, bahkan malah bisa pecah ya, rusak. Dan biasanya kalau seumpama sudah pecah rusak itu enggak ada sparenya, tapi kalau ada sparenya sih enggak masalah ya. Tapi biasanya itu sparenya enggak ada, karena barang-barang seperti ini kadang-kadang susah ya, jadi harus hati-hati. Walaupun tutorial ini sederhana, tapi ya minimal bisa hati-hati ya. Jadi ini pipa bagian menuju ke solenoid pembuangan ya. Jadi solenoidnya itu otomatis ya, untuk start pertama itu dia itu membuang ya. Jadi kotoran-kotoran itu terbuang melalui solenoid valve itu ya. Jadi ada arang-arang yang dari air cooler itu dia terbuang sampah-sampahnya itu ke situ semua. Jadi sampah-sampah dari cooler low pressure dan sampah-sampah dari cooler high pressure, begitu juga yang sudah menuju ke botol angin. Nah, itu yang menuju ke botol angin itu namanya air intake filter ya. Jadi di situ juga ya terbuang juga melalui solenoid ya. Nah, tapi kalau seumpama sudah terlalu lama ya sesekali dicek juga ya. Nah, siapa tahu kotor ya. Tapi kalau seumpama kira-kira yakin bersih ya 3 bulan sekali ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau seumpama kira-kira air coolernya itu kotor ya sering-sering. Tapi kalau kira-kira yakin bersih ya lama nggak apa-apa. Nah, ini cara bukanya saya menggunakan kunci pipa ya. Jadi menggunakan kunci pipa bisa, atau kunci filter bisa ya. Kita menggunakan rantai juga bisa ya. Yang penting bisa muter lah, atau tali. Nah, ini dalamnya seperti ini ya. Ternyata masih bersih ya di dalamnya. Karena apa? Ya solenoidnya bagus. Kalau solenoidnya buntu ya di sini cepat sekali kotor ya. Nah, ini masih bersih ya. Nah, arang-arangnya pun cuma sedikit ya. Ini menandakan bahwa air coolernya itu bagus biasanya. Nah, ini filternya ini membukanya menggunakan kunci 10 ya. Hati-hati, ini baut kecil takutnya jatuh ya, ada ring-ringnya. Nah, ini ditarik saja seperti ini. Nah, setelah itu kita bersihkan ya. Nah, ini ya agak bersih ya.
Nah ini kalau seumpama lama nggak dibersihin atau solenoidnya buntu itu kotor sini ya, tapi kalau solenoidnya bagus ya sawah bersih lah di sini, kecuali ya maksudnya kotor ya, air coolernya. Nah ini ya di bagian, nah ini patah ya anunya apa, o-ringnya malah patah. Yes. Nah enggak apa-apa, nanti kita akali ya, karena ya biasa sudah lelah bahan. Kita nanti akan menggunakan seal tip ya, nanti simak saja ya bagaimana cara mengatasinya ya kalau seandainya o-ringnya patah ya. Nah ini dia bagian dalamnya itu cuma seperti itu saja ya, kita cuci saya menggunakan solar ya. Jadi arangnya itu ya tidak terlalu banyak, bersih lah menurut saya. Tapi saya perlihatkan untuk pemirsa ya, biar sesekali filter ini juga harus dicek ya, biar tidak buntu ya, intinya itu. Nah ini dalamannya seperti ini ya kawan. Nah itu ya, jadi angin udara kompresor itu turun dulu, kemudian masuk ke filter, kemudian baru masuk ke pipa non return valve. Nah habis non return valve menuju pipa keran suction ke botol angin ya. Nah ini saya akan setar ya, untuk setar kompresornya, siapa tuh masih ada sisa-sisa kotoran yang masih nyangkut. Nah ini saya setar, kita setar ya biar bersih ya. Ini ya alhamdulillah ya, kita setar ya, jadi angin-angin yang di dalam sistem itu biar keluar semua ya, sampah-sampah. Tapi alhamdulillah masih bersih ya, tetap walaupun masih bersih tetap kita cek ya, sekali 3 bulan sekali ya. Tapi kalau solenoidnya tetap harus sering dicek ya. Setelah di drainase di bagian dalam sistem ya, tentu saja selanjutnya kita bersihkan filter-filternya ya. Nah ini namanya tabung, ini tempat angin berkumpul di sini ya, kayak ibaratnya rumah filter lah. Nah ini dibersihkan saja menggunakan solar ya, dipakai macun atau pakai sikat gigi atau kuas ya. Nah ini sederhana ya. Nah ini kayak apa, o-ring yang patah ini bagaimana solusinya ya, simak saja ya. Nah ini kalau dipasang langsung ini gak bisa ya, nempel susah karena o-ringnya kan sudah patah, jadi masangnya seperti ini. Tapi kalau semua o-ringnya belum patah itu langsung dipasang ke atas bisa, cuma ini kan sudah patah jadi susah. Nah ini cara pasangnya ya mudah ya, tinggal pasang ke atas terus di baut bagian bawah ya, tinggal putar. Terus hati-hati dalam mengikatnya ya, karena ini kuningan ya, bisa patah bahkan bisa rusak ya. Nah pakai jari saja begini sih sudah, karena baut kecil itu sudah kencang itu, jangan dipaksa pakai tangan, nanti bisa patah. Itu bukannya memperbaiki tapi merusak. Nah ini ya o-ringnya itu saya pasang ke atas seperti ini, jadi ya yang penting nempel lah. Nah untuk cara pemasangannya ini kita kasih seal tip ya. Ini saya ukur dulu ya apakah dia bisa masuk atau belum ya. Ya kita beri seal tip ya, jadi
kalau semama o-ringnya itu sudah rusak ya wajib pakai seal tip biar nggak bocor ya. Kalau semama bocor itu angin itu akan bocor melalui sini ya, dan itu bisa mengakibatkan kotor ya di bagian lantai bawahnya. Itu biasanya tekanan udara itu kalau semama bocor itu ya tentu saja botol anginnya itu lama ya penuhnya, apalagi ini tekanannya kan 30 bar ya, jadi besar, jadi dipastikan tidak bocor ya. Caranya ya kita gunakan seal tip ya biar aman ya, walaupun terkadang itu tanpa seal tip itu tidak bocor, tapi kalau kondisinya itu bagus ya tidak masalah, masih baru-baru semua. Tapi kalau sudah lelah bahan biasanya harus menggunakan seal tip ya. Cara pasangnya mudah ya, pokoknya kalau sudah dikasih seal tip ya tinggal kasih masuk, diputar sedikit pakai tangan ya, jangan langsung menggunakan kunci, takutnya dratnya rusak kalau sampai miring ya. Jadi pastikan dulu menggunakan tangan bisa, nanti kalau kira-kira sudah masuk sudah pas baru menggunakan kunci ya. Nah ini diikat saja sekuatnya ya, kalau sudah tidak kuat ya kita gunakan kunci ya, bisa menggunakan kunci pipa, bisa menggunakan kunci filter, rantai ataupun tali ya. Tapi kalau semua cara ini tidak bisa ya terpaksa harus dibongkar semua ya. Di bagian non return valve nya dibuka, terus di bagian sampingnya di atas itu, di bagian sensor pemanas itu dibuka. Nah kita bukanya pakai ragun ya, nah, catok lah kalau bahasa Indonesianya, linear. Nah ini di bagian pipa-pipa juga ini kalau bisa ya dicuci ya, pastikan tidak ada yang buntu. Nanti kalau sumama sudah bersih ya kita gunakan seal tip ya, tentunya biar tidak bocor ya, tapi jangan terlalu tebal ya, pokoknya kira-kira sudah cukup. Nah udah. Kalau terlalu tebal nanti nempelnya malah nggak masuk nanti ya. Nah ini ya, jadi kita seal tip semua yang di bagian ujungnya. Nah kalau sudah di seal tip ya tinggal pasang. Jadi cara pemasangannya itu di bagian yang sulit dulu ya, baru yang mudah. Jadi jangan langsung dipasang ikat kencang, pokoknya sudah masuk dratnya semuanya kanan kirinya baru diikat semuanya kencang ya. Ini videonya saya percepat ya biar irit waktu dan kuota. Nah ini apalagi setannya susah ya, jadi tentu saja lama ya. Nah, ini kunci aja sampai saya bolak-balik ya, karena setannya itu sangat sedikit. Nah ini ya, pokoknya sampai kencang, jadi satu persatu. Jangan terlalu kencang ya, kalau kan sudah menggunakan seal tip, jadi insya Allah lah nggak bocor. Nah ini, jadi ikat dulu menggunakan tangan sekencangnya, habis itu kalau tangan sudah nggak mampu ya baru menggunakan kunci. Nah ini ya kuncinya 19 menuju ke solenoid pembuangan ya. Oke, selanjutnya kita tes mesinnya. Alhamdulillah ini sudah jalan. Setelah itu kita cek kebocoran ya, siapa tahu ada yang bocor. Nah kalau semama di sini ada yang bocor itu terasa sekali ya anginnya itu.
karena ini tekanan besar ya, 30 bar ya. Bahkan kalau semua ada bocor itu biasanya ada air keluar atau air campur oli. Oke, alhamdulillah sudah aman. Oh ya, ini tipenya ya untuk motor ya 11 kW ya. Sedangkan kompresornya itu tadi 9 kW, mampu lah, jadi ringan. Kalau motornya ini kecil itu motornya panas ya. Nah ini setelan untuk kabelnya ya, kalau kabelnya longgar nanti bisa batuk-batuk kompresor. Ya begitu saja ya kawan, tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa bahagia ya. Dan apabila video ini suka, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar mendapat video-video baru berikutnya, dan agar video ini bisa tersebar untuk orang banyak dan manfaatnya bermanfaat untuk orang banyak lagi. Oke. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.